Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran pendidikan tauhid untuk kelas 3 dan kita telah masuk pada pertemuan yang kelima. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kita telah masuk pada pelajaran yang kelima dengan tema rukun Islam yang kedua dan yang ketiga. Ya. Apa itu rukun Islam yang kedua dan yang ketiga? Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Dan rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Perhatikan, makna mendirikan sholat, ya, makna mendirikan sholat, ya, adalah peribadatan kepada Allah dengan menjalankan sholat wajib 5 kali pada waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan. Dan dilakukan dengan tata cara yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, ini makna dari mendirikan sholat. Ya, jadi mendirikan sholat adalah ibadah kepada Allah dengan menjalankan sholat wajib 5 kali. Jadi yang menjadi kewajiban kita adalah 5 kali sholat. Dan ini waktunya sudah ditentukan dan telah ditetapkan. Ya, tidak boleh kita sholat 5 waktu, tetapi di waktu-waktu yang di luar dari yang telah ditetapkan. Ya, misalnya sholat subuh, tapi pada saat jam 11. Nah, ini sudah keluar dari waktu sholat. Perhatikan dan dilakukan dengan tata cara yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini juga harus, ya. Selain waktu-waktunya harus tepat, juga tata caranya harus sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Ya, jadi kita salat itu harus sesuai dengan tata cara yang Rasulullah telah ajarkan. Ya, ajarkan kemana? Ajarkan ke sahabat. Kemudian muridnya sahabat, muridnya murid sahabat, dan seterusnya. Dan ini semua tertuang di dalam hadis-hadis beliau. Jadi kita bisa melihat, bisa membaca, ya. Kemudian makna dari menunaikan zakat adalah peribadatan kepada Allah. Perhatikan, ya. Salat tadi adalah peribadatan kepada Allah. Nah, zakat juga peribadatan kepada Allah. Jadi keduanya adalah ibadah. Ya, keduanya adalah ibadah. Maka tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Ya. Karena ini adalah ibadah. Kita lanjutkan, ya. Menunaikan zakat adalah peribadatan kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta tertentu dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Perhatikan, selain ibadah kepada Allah, zakat ini adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu. Ya, harta tertentu maksudnya kalau zakat fitri, ya, berarti yang dikeluarkan adalah makanan. Ya, makanan pokok kita. Ya. Maka tidak benar, ya, jika ada yang menganggap zakat itu boleh dengan uang. Ya, zakat fitri, ya. Beda kalau zakat harta.
Ya, zakat fitri itu dengan makanan pokok. Ya. Untuk uang ada zakat harta. Boleh dengan uang. Ya. Kemudian memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat fitri ini harus orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, tidak boleh kita berzakat tapi kepada orang yang mampu. Ya, tetapi kepada orang-orang yang miskin yang memang berhak untuk menerimanya. Kemudian kembali Ustadz ingatkan ya bahwa keduanya adalah ibadah. Maka tidak benar jika diperuntukkan karena selain Allah. Ya, misalnya ada orang membayar zakat, ya, tapi karena ingin dilihat, karena ingin dipuji oleh manusia, karena ingin dihargai oleh manusia, maka ini adalah perbuatan yang keliru, ya. Bahkan itu boleh masuk pada pembahasan kesyirikan, ya. Ya, dan memang riya, ya, itu riya itu kalau ingin dilihat, ya, riya ingin dilihat. Maka pembahasan riya itu adalah syirik, ya, kesyirikan. Ya. Syirik kecil istilah Rasulullah, ya. Riya. Nah, ini tidak boleh menunaikan zakat hanya karena ingin dilihat atau dipuji dengan manusia. Ya. Baik. Selanjutnya, perhatikan dalil atas salat dan zakat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menunaikan zakat dan mendirikan salat itu berdasarkan dalil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Ya. Perhatikan ayatnya. Wa aqimus sholata. Ya. Dirikanlah salat. Wa atuz zakata. Dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'araqiin. Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ya, ini artinya. Jadi ini dirikanlah salat. Ini adalah kata perintah. Ya, Allah memerintahkan kita untuk salat. Makanya salat diwajibkan. Ya. Karena itu salat diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena kalau ada yang bertanya kenapa kita wajib salat? Karena itu perintah Allah. Dan perintah Allah harus wajib untuk ditaati. Kemudian untuk zakat, membayar zakat bagaimana? Membayar zakat pun ada perintahnya. Wa atuz zakata. Ya. Tunaikanlah zakat. Ya. Kemudian selanjutan ayatnya perhatikan dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, ayat ini dijadikan juga sebagai dalil wajibnya untuk sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, rukuk beserta orang-orang yang rukuk, ya, ini perintah. Ya. Di mana orang-orang yang rukuk? Di masjid. Ya, orang-orang yang rukuk di masjid. Maka wajib bagi kita laki-laki untuk sholat di masjid. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk rukuk berserta orang-orang yang rukuk. Dan orang-orang yang rukuk itu ada di masjid. Ya. Baik. Jadi salat, zakat adalah kewajiban karena adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, maka hukum orang yang mengingkari kewajiban salat dan zakat adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati ya. Ya, ini bukan kita mengkafirkan, tetapi Allah yang mengkafirkan. Ya, karena kafir itu bermakna menolak perintah Allah. Ya, sementara perintah Allah itu menunaikan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya. Jadi ada yang mengingkari maka dialah kafir.
Ya, karena itu pernah ada kejadian di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya. Ada orang-orang yang sholat, ya. Mereka mau sholat, mereka mau puasa, mereka mau menunaikan ibadah haji, mereka bersyahadat, ya. Mereka menunaikan seluruh rukun Islam kecuali zakat. Dia bilang, saya tidak mau membayar zakat, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar memerangi mereka, ya, memerintahkan untuk membunuh mereka. Karena itu Abu Bakar ditanyai oleh para sahabat, ya Abu Bakar, ya, mengapa engkau membunuh mereka padahal mereka hanya tidak mau membayar zakat saja? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membacakan kalimat dari surah Al-Baqarah ini, ya, wa aqimus salata wa atuz zakata. Ya, perhatikan, zakat, perintah zakat digandengkan dengan solat. Ya, jadi kalau orang meninggalkan solat kafir, maka meninggalkan zakat juga kafir. Ya, itu perkataan Abu Bakar. Ya, itu. Jadi beliau berdalil, ya, mereka Abu Bakar tidak memerintahkan memerangi orang tanpa dalil. Ya, ada dalilnya. Inilah yang dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya. Baik. Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya. Dan adapun yang menjadi tugas kalian adalah di halaman 25 dan afwan, ya. Tugasnya hanya satu, ya, yang ada di halaman 26, ya. Halaman 26 dan selanjutnya itu adalah di halaman 27, ya. Yaitu nomor 4, latihan nomor 4, yaitu tulislah surat untuk saudaramu pada tempat yang disediakan, maksudnya yang di belakang ini, ya, yang berisi nasihat supaya saudaramu menjaga sholatnya, ya. Jadi tugasnya hanya satu, ya. Latihan nomor 4, ya. Ditulis langsung di bukunya, ya. Di situ sudah ada di halaman 27 sudah ada disiapkan, ya. Jadi tulis surat di halaman 27, ya. Baik. Saya rasa cukup dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.